Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Andriansyah, NIM F1E222052. Di sini saya ingin menjelaskan tentang alat saya yang tanaman minyak, dari tanaman serai, yaitu membuat alat ekstraksi minyak atsiri serai. Anjay. Baiklah, di sini saya akan jelaskan. Pertama, latar belakangnya serai atau Cimbopogon citratus tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama dari kandungan minyak asirinya, yaitu citronellal geraniol. Minyak atsiri dari serai memiliki banyak aplikasi, termasuk aromaterapi, farmasi, kosmetik, hingga pengusir serangga alami. Dengan permintaan pasar ekspor yang terus meningkat, metode konvensional seperti rebus manual atau distilasi sederhana memerlukan banyak tenaga, boros energi, serta kualitas hasil yang tidak konsisten. Kemudian alat modern berskala industri mahal dan sulit diakses oleh pelaku usaha kecil menengah, sehingga perlu alternatif alat yang efisien namun terjangkau. Pengembangan alat ini mendukung hilirisasi pertanian melalui teknologi, membuka peluang usaha baru, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Tujuannya di sini yaitu menghasilkan alat ekstraksi minyak atsiri otomatis dan efisiensi, khususnya dari tanaman serai yang cocok digunakan oleh CV atau industri skala kecil menengah. Kemudian meningkatkan kualitas dan konsistensi minyak atsiri melalui pengaturan suhu, waktu, dan pendinginan yang presisi secara digital. Mempermudah proses produksi minyak atsiri sehingga tidak memerlukan banyak tenaga kerja manual dan bisa dioperasikan oleh satu orang. Kemudian mengurangi energi terbuang dan meningkatkan efisiensi energi melalui sistem kontrol otomatis dan insulasi panas. Kemudian yang kelima ada memberikan solusi teknologi tepat guna bagi petani, pelaku UMKM, maupun lembaga pendidikan untuk memproduksi minyak atsiri dalam dalam skala komersial. Mendukung pengembangan produk turunan serai seperti sabun herbal, lotion anti nyamuk, diffuser alami, dan lainnya. Kemudian di sini ada tujuan perusahaannya, yaitu ada tujuan untuk 5 tahun ke depannya. Yang pertama ada meraih minimal 15% pangsa pasar alat ekstraksi minyak atsiri skala kecil dan menengah secara nasional. Mengembangkan minimal 2 inovasi produk baru, seperti alat ekstraksi untuk jenis tanaman herbal lain, atau integrasi teknologi Internet of Things atau IoT untuk pemantauan jarak jauh. Membangun jaringan distribusi yang efektif di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan agen atau distributor regional. Dikenal sebagai perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan petani dan praktik rumah lingkungan. Melakukan studi kelayakan dan pilot project untuk ekspor produk ke negara-negara ASEAN. Kemudian di sini ada potensial market. Yang pertama ada petani dan kelompok tani. Kemudian ada UMKM atau CV yang bergerak di bidang produksi. Kemudian ada pasar domestik dan ekspor produk herbal. Kemudian yang keempat ada institusi pendidikan untuk keperluan riset dan pengembangan. Dan yang terakhir ada inkubator bisnis BLK atau Dinas Pertanian. Di sini market size-nya yang pertama ada target marketnya, yaitu petani serai di Indonesia kurang lebih 100.000 petani aktif. Kemudian ada UMKM sektor herbal, kosmetik, dan aroma, yaitu kurang lebih 15.000 pelaku. Kemudian ada kelompok tani dan koperasi, kurang lebih 7.500 unit aktif. Kemudian ada institusi pendidikan pertanian atau kimia, kurang lebih 1.200 sekolah, SMK, atau PTN-PTS dengan program agroindustri atau kimia terapan. Kemudian di sini ada competition-nya, yaitu
nama produk atau brand. Di sini ada distilator serai CV agroindustri. Segmennya yaitu skala UMKM atau manual. Fitur utamanya yaitu tangki stainless, kondensor, spiral, tanpa sensor otomatis. Harganya kurang lebih yaitu 15 sampai 18 juta. Kelemahannya proses manual, tidak ada kontrol suhu. Kemudian ada namanya Bintang Atsiri Destiller. Segmentasinya yaitu skala CV atau UKM. Fitur fitur utamanya ada tangki 10 sampai 20 liter, stainless 304, pemanas listrik atau gas. Harganya kurang lebih 25 sampai 35 juta. Kelemahannya belum terintegrasi sistem otomatis penuh. Kemudian ada destilasi atsiri manual, yaitu home industry. Fitur utamanya yaitu kapasitas kecil 1 sampai 5 liter bahan aluminium stainless. Harganya kurang lebih 1 sampai 5 juta. Kelemahannya tidak cocok untuk skala industri, hasil kecil tanpa kontrol. Kemudian ada EcoBot Essential Oil Extractor. Segmentasinya yaitu skala industri. Fitur utamanya otomatis, kapasitas besar, touchscreen control. Harganya di sini kisaran sampai 60 juta. Kelemahannya harga tinggi, impor, tidak cocok untuk UKM lokal. Kemudian ada import China Steam Distillant. Skala home industry semi industri. Di sini fitur utamanya itu full stainless, kapasitas 5 sampai 10 liter. Harganya 10 sampai 20 juta. Kelemahannya kurang dukungan teknis dan after service sales lokal. Kemudian ada value proportion atau customer. Di sini ada customer job, yaitu mengolah daun serai menjadi minyak asteri bernilai jual tinggi. Kemudian menjual produk turunan serai seperti sabun, diffuser, anti nyamuk. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi tanpa harus memakai alat mahal skala pabrik. Di sini ada penisnya yaitu alat destilasi konvensional terlalu mahal dan rumit. Terus proses manual menghabiskan waktu dan tenaga. Kemudian ada kualitas minyak tidak konsisten, kadang gosong atau terlalu encer. Dan yang terakhir sulit bersaing di pasar karena standar mutu rendah. Terus kemudian ada gauge-nya yaitu alat murah, mudah digunakan dan efisiensi. Produksi bisa dilakukan sendiri, tidak tergantung pihak lain. Hasil minyak berkualitas tinggi dan bisa dijual langsung. Kemudian dapat digunakan untuk membuat produk olahan secara mandiri. Kemudian di sini ada value proposition produknya. Yang pertama ada produk dan service. Yang pertama ada alat distilasi otomatis berbahan stainless steel atau food grade. Kemudian ada sensor suhu, timer digital, dan sistem pendingin efisien. Kemudian ada paket pelatihan dan dukungan teknis. Dapat disesuaikan dengan kapasitasnya sesuai kebutuhan. Kemudian ada pain relievers, yaitu mengurangi tenaga kerja dan waktu melalui sistem otomatis. Menjamin suhu stabil agar hasil minyak tidak rusak. Kemudian ada desain sederhana dan user friendly, cocok untuk pemula. Kemudian tidak perlu alat besar dan mahal seperti industri besar. Kemudian yang terakhir ada Gens Creator. Meningkatkan pendapatan dari penjualan minyak atsiri dan produk turunannya. Mendukung keberlanjutan dan citra Grand Business. Produk bisa langsung masuk pasar domestik atau herbal. Memberikan daya saing bagi UMKM lokal di pasar domestik dan ekspor. Kemudian di sini ada fungsionalitasnya. Yang pertama ada pemanasan otomatis berbasis sensor. Kedua ada sirkulasi uap serai efisien. Kemudian kondensasi uap ke cairan. Dan kemudian pemurnian dan pemisahan cairan. Kontrol otomatisasi waktu dan suhu. Efisiensi energi dan sirkulasi air.
fleksibilitas, kapasitas, dan penggunaan. Kemudian di sini ada fiturnya yaitu sensor suhu digital otomatis, timer digital otomatis, sistem pemanas efisiensi atau heater coil atau gas, kondensor spiral, dan plus sistem pendingin tertutup. Kemudian ada Florentine flash atau separator minyak air, display LCD atau panel kontrol digital. Kemudian ada microcontroller dan bahan stainless steel food grade, desain modular dan mudah dibongkar. Dan yang terakhir ramah lingkungan. Di sini ada target akhir tahun, ada 5 tahun target. Yang pertama 2025 validasi dan produksi awal, kemudian 2026-nya skala produksi dan sertifikasi, kemudian 2027 diversifikasi produk dan IoT, kemudian tahun berikutnya ekspansi distribusi dan brand positioning, dan target akhir tahunnya yaitu ekspansi ASEAN dan Green Innovation. Target akhir tahun kelima yaitu 15% pangsa pasar nasional alat ekstraksi skala UKM. 2 produk inovasi baru dikomersialisasi. 1 versi ekspor sesuai standar ASEAN, dan terakhir distribusi aktif di seluruh Indonesia. Kemudian kayak milestone-nya di sini bisa kita lihat validasi produk dan pemasaran awal 2026, produksi skala, komersial dan sertifikasi 2027, inovasi produk dan fitur teknologi 2028, penguatan branding dan ekspansi nasional 2029-nya ekspor ASEAN, dan terakhir diversifikasi energi atau inovasi menggunakan energi ramah lingkungan. Kemudian di sini ada digital business model canvas-nya atau kita bisa disebut BMC. Yang pertama, key partnernya ada supplier bahan baku, kemudian Dinas Pertanian dan Koperasi Daerah, terus institusi pendidikan vokasi, inkubator bisnis dan mitra UMKM, platform logistik JNE atau JNT, dan platform pembayaran Sendit atau Mitran. Kemudian kayak aktivitasnya riset dan pengembangan alat baru, produksi dan peralatan alat distilasi, pelatihan dan edukasi pelanggan, manajemen distribusi dan logistik, promosi dan branding digital. Kemudian key resource-nya tim R&D alat agroindustri, fasilitas praktik alat, jaringan supply chain bahan, bisa di bahan stainless, sensor, heater, dan lain-lain. Kemudian brand dan reputasi produk ramah lingkungan, akses ke mitra UMKM dan koperasi petani. Kemudian di sini ada value proposition-nya, yaitu alat otomatis, efisien, dan mudah digunakan untuk ekstraksi minyak asiri serai. Kemudian hemat energi dan ramah lingkungan. Cocok untuk skala kecil menengah 5-10 kilo. Dapat dimodifikasi untuk tanaman herba lain, misalnya cengkeh, nilam, jahe, dan lain-lain. Dukungan teknis, training, dan layanan purna jual lokal. Kemudian ada customer relationship, yaitu pelatihan pengguna alat secara gratis atau berbayar. Layanan after sales, service, suku cadang, modifikasi alat. Dukungan teknis via WhatsApp, email, dan video tutorial. Sistem komunitas petani menggunakan alat untuk berbagai pengalaman. Kemudian ada customer segmentnya yaitu petani serai, UMKM pengolahan herbal, CV dan koperasi yang bergerak di agroindustri, institusi pendidikan, inkubator bisnis, dan pelatihan kewirausahaan. Kemudian ada channelnya yaitu penjualan langsung, e-commerce alat industri, bisa di aplikasi Tokopedia, Shopee, atau kita bisa bikin web sendiri. Kemudian ada pameran agroindustri dan teknologi pertanian. Dan kerjasama dengan pertanian dan koperasi. Dan yang terakhir ada distribusi daerah atau agen resmi. Terus ada cost strukturnya yaitu bahan baku alat,
seperti tangki, pemanas, pipa, dan sensor. Kemudian biaya R&D dan pengujian alat, biaya produksi dan perakitan, gaji tim teknis dan pemasaran, biaya distribusi dan promosi digital, dan yang terakhir ada layanan purna jual dan garansi. Kemudian ada revenue streamnya, yaitu penjualan alat distribusi utama. Dan layanan modifikasi kapasitas atau fitur alat, penjualan paket suku cadang dan aksesoris, pelatihan konsultasi produk dan instalasi, kemudian potensi lisensi ke pihak ketiga. Baik, kemudian ada financial snapshot-nya, yaitu biaya produksi per unit. Yang pertama ada komponennya tangki stainless, biayanya sekitar 3.500.000. Kemudian ada kondensor dan pendingin sekitar 2 juta. Sensor suhu plus microcontroller sekitar 850.000. Heater plus panel dan kontrol, yaitu heater plus panel kontrol yaitu sekitar 1.500.000. Kemudian ada Florentine flash atau separator 700.000. Rangka insulasi dan pipa uap sekitar 1.500.000. Tenaga kerja dan perakitan 2 juta. Kemasan dan dokumentasi 450.000. Dan total biayanya sekitar 12.500.000. Kemudian di sini ada harga jual per unit adalah 18 juta, yaitu harga jual baru 18 juta, biaya produksi 12.500.000, terus laba kotor per unitnya 5.500.000. Kemudian ada break even point, yaitu atau BIP. Perhitungannya biaya tetap dibagi laba per unit, yaitu 250 juta dibagi 5.500.000, dapatnya 46 unit. Artinya harus jual kurang lebih 46 unit untuk balik modal. Kemudian ada financial snapshot-nya yang proyeksi tahun pertama, yaitu 100 unit. Komponennya penjualan ada 100 kali 18 juta, yaitu. Kemudian ada biaya produksi 100 kali 12.500.000 dan laba kotornya per tahun pertama 550 juta. Baik, tahun pertama ada 2025, yaitu unit terjualnya 100. Kemudian pendapatannya bisa kita lihat dan biaya produksi. Kemudian laba kotornya. Kemudian inovasi kegiatan kuncinya yaitu produksi batch pertama uji pasar launching nasional. Kemudian 2026 sertifikasi TKDN distribusi ke 15 provinsi layanan pelatihan. Dan yang ke 2027 ada rilis produk baru, Jahe atau Nilam, integrasi IoT monitoring. 2028 distribusi nasional, 34 provinsi program pelatihan UMKM. Kemudian studi ekspor ASEAN, rilis versi energi terbarukan. Dan yang terakhir 2030-nya pilot ekspor ASEAN, penguatan brand Green Innovation. Kemudian di sini ada unit mekanisnya. Yang pertama ada boiler. Fungsinya di sini memanaskan air hingga menghasilkan uap panas. Kemudian tangki distilasi serai menampung daun serai yang terkena uap dan untuk melepaskan minyak atsiri. Pipa uap menyalurkan uap bercampur minyak ke kondensor. Kondensor spiral yaitu mendinginkan uap menjadi cairan melalui sirkulasi air dingin. Dan yang terakhir ada Florentine flash atau separator. Fungsinya memisahkan minyak atsiri dari air kondensor secara gravitasi. Kemudian sensor suhu. Fungsinya memantau suhu air di boiler secara real time. Heater controller mengatur pemanas agar tetap dalam suhu optimal. Terus kemudian ada timer digital yaitu menentukan durasi proses distilasi, misal 90 menit. Kemudian ada display LCD menampilkan suhu, waktu, dan status alat.
Kemudian ada panel kontrol manual untuk on-off sistem dan keamanan. Dan yang terakhir ada optional ESP32 plus Wi-Fi, yaitu untuk monitoring jarak jauh melalui dashboard HP atau laptop. Baik, di sini kemudian desain 3D-nya. Bisa kita lihat. Pertama, alur kerja sistemnya yaitu air di boiler dipanaskan, uap naik ke tangki serai, uap membawa minyak atsiri, kemudian masuk ke kondenser spiral, uap jadi cairan, cairan masuk ke separator, dan kemudian minyak atsiri terpisah dan dikumpulkan di Florentine flux, kemudian air bisa didaur ulang. Bisa kita lihat di sini gambar desain 3D-nya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.